Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, yang selalu senantiasa kita panjatkan atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya yang telah Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih merasakan, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan nikmat kepada kita dan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Salat bering salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti hari ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak sekali requestan yang masuk ya, untuk bisa membawakan materi ini, materi itu. Nah, ini ada, saya bacakan requestan dari teman-teman. Ada yang coba bawakan kiat istiqomah walau sulit pergi ke masjid selama ada pandemi COVID-19 katanya. Kemudian ada coba sampaikan tentang muslim yang taat, itu yang seperti apa. Kemudian juga ada yang suruh menyampaikan tentang kisah Uwais Al-Qarni, manusia langit. Nah, itu sangat bagus menurut saya untuk menjadi pelajaran untuk kita. Kemudian ada juga yang minta dijelaskan, nah ini curhat nih kayaknya, cara menguatkan hati ala Rasulullah dalam menghadapi masalah agar tidak putus asa. Ini penting juga. Kemudian ada yang minta juga disampaikan tentang persiapan jelang Ramadan. Nah, terus juga ada tentang corona. Nah, ini tentang corona kemarin sudah kita sampaikan 2 kali pertemuan ya tentang corona. Kemudian coba sampaikan tentang masalah cinta. Waduh, ini sepertinya yang request orangnya masih jomblo nih. Kemudian juga ada lagi tentang cinta. Nah, ini jangan-jangan jodoh nih, materinya sama gitu. Terus juga ada yang minta dijelaskan, sampaikan tentang renungan dari Allah karena tahun ini banyak cobaan. Nah, ini juga penting. Nah, ini nanti kita akan sampaikan, kita akan bawakan satu persatu. Nah, untuk hari ini kita akan mengabulkan. Kita akan menyampaikan tentang persiapan menjelang Ramadan ya, karena memang tinggal beberapa hari lagi kita masuk di bulan Ramadan, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kita siapkan, tips-tips apa yang harus kita persiapkan. Ini akan kita bahas mengenai requestan yang diminta. Oke, hadirin rahimakumullah. Ada sebuah sabda Nabi ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Nah, ini kesempatan kita bahwa yang namanya pintu langit, yang namanya untuk kita berdoa, untuk kita bertaubat, untuk kita memohon kepada Allah, kemungkinan banyak akan dikabulkan. Nah, ini kesempatan kita untuk memanfaatkan daripada bulan suci Ramadan. Tapi sebelumnya kita akan sampaikan mengenai tips-tipsnya untuk menghadapi atau menyambut daripada bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita siapkan supaya mungkin kita perlu badan yang sehat, kemudian persiapan yang matang, kemudian mental gitu kan, yang dan lain sebagainya. Nah, ini ada 5 dari saya, ada 5 tips untuk kita ketika di kondisi saat ini. Biasanya kita kan menyambut Ramadan dengan kondisi yang
mungkin aman dari semacam musibah saat ini ya gitu. Jadi biasa mungkin persiapan juga akan lebih santai gitu kan, akan lebih lebih rileks. Nah untuk saat ini benar-benar harus kita jaga gitu. Nah ini yang pertama, untuk menyambut bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini diperlukan yang pertama adalah istirahat yang cukup. Nah, kenapa ini nggak hanya di bulan Ramadan saja sebenarnya ya, istirahat yang cukup ini boleh kita lakukan di waktu-waktu hari yang lain gitu. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena salah satu untuk menjaga kesehatan atau menambah imun tubuh yang kuat, juga biar seharusnya kita selalu sehat. Nah maka kita harus menjaga istirahat kita. Jadi supaya mungkin nggak gampang sakit, kemudian juga kita selalu ceria, selalu sehat, dan nggak banyak penyakitan gitu. Nah jadi salah satunya harus menjaga istirahat yang cukup, apalagi Ramadan nanti gitu. Jadi ini penting juga supaya nanti ibadah kita yang lain seperti ibadah sahur, kemudian ibadah sholat tarawih, kemudian tadarusnya dapat kita lakukan seperti hal biasanya gitu, tanpa ada halangan ngantuk. Ini biasanya terjadi pada anak kecil, anak-anak yang remaja gitu, nggak mau sholat tarawih lah ngantuk gitu, atau nggak mau sahur gitu karena ngantuk tadi itu. Nah, ini yang paling penting. Kemudian tips yang kedua, untuk menyambut bulan suci Ramadan kita harus menyiapkan ibadah yang matang, ibadah yang kuat. Mungkin mengenai ilmu tentang ibadah kita mempersiapkannya seperti apa, kemudian dan lain sebagainya lah seperti itu. Jadi meski ibadah kita di rumah gitu, kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita ke Allah gitu, kewajiban kita di bulan suci Ramadan. Nah, jadi kemarin Menteri Agama juga sudah menyampaikan bahwa dalam kondisi saat ini untuk sholat tarawih dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah ini ya karena memang kondisinya sangat berbahaya gitu ketika kita harus melakukan di luar dan dalam kondisi lingkungan masyarakatnya itu sangat membahayakan. Ini menurut saya juga kurang bijak kita lakukan gitu ya. Nah, lebih baik kita di rumah, kemudian sholat tarawih di rumah bareng dengan keluarga, dan insya Allah juga kita akan dijauhkan dari COVID-19 ini. Nah, karena memang Allah Maha tahu kok, pasti akan memaklumi dan pasti akan menjadikan kita yang terbaik juga gitu. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, perhatikan asupan makanan. Nah ini juga paling penting ya. Jadi kenapa? Karena kalau kita kurang asupan makanan yang baik, makanan yang banyak nutrisinya, kemudian makanan yang nggak enak itu juga akan berpengaruh di tubuh kita. Jadi biar puasanya kita juga lancar, kemudian badan kita juga tetap sehat, maka kita harus seimbang nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi untuk ketika berbuka puasa, maka kita juga harus bisa menahan, jangan semuanya harus dimakan gitu. Kemudian ketika sahur kita juga harus menyiapkan untuk susunya, persiapan untuk di siangnya gitu. Kemudian untuk telur, kemudian untuk daging, untuk sayuran ini paling penting juga supaya mengandung serat apa yang kita makan. Ini paling penting untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian yang keempat juga harus kita siapkan adalah stok makanan secukupnya. Nah ini di kondisi saat ini juga pemerintah wanti-wanti kepada kita untuk selalu menjaga jarak, kemudian jangan sering-sering keluar rumah, kemudian jangan mendatangi mal-mal, kemudian jangan berkumpul juga dengan keramaian. Nah ini juga sangat penting ketika kita mendekati bulan suci Ramadan. Hal yang harus diperhatikan adalah
maka kita harus menyetok makanan supaya kita nantinya nggak keseringan keluar gitu. Nah ini juga ketika kita menyetok makanan juga jangan terlalu berlebihan gitu, nanti yang takutnya kebanyakan kemudian tidak diolah dan akhirnya busuk, juga ini akan menjadi mubazir dan percuma gitu. Ini paling penting. Kemudian yang kelima, hindari juga aktivitas di luar rumah. Nah ini social distancing ya, jadi jauhi keramaian untuk sementara waktu ya, karena kita yakin corona ini pasti akan berlalu. Nah ini yang harus kita lakukan adalah yang tadinya mungkin kita kalau nyuri itu sebelum buka puasa biasanya kan ada nyuri gitu, apalah lupa saya. Kemudian mungkin mendekati berbuka puasa biasanya ada buka bersama dengan teman-teman gitu, biasa yang lagi kuliah ataupun yang lagi sekolah itu biasanya sering banget gitu kan. Jadi untuk saat ini ditahan dulu gitu, jangan mengadakan acara bukber, jangan mengadakan acara yang lainnya, kumpul-kumpul sama temen, itu ditahan dulu di rumah. Lebih enak berbuka di rumah kok, jadi dengan keluarga. Kemudian apalagi kalau misalkan menyiapkan berbukanya itu dibantu dengan keluarga kecilnya, anak, kemudian kakaknya, kemudian bantu orang tuanya lah gitu. Insya Allah ini akan menjadi keberkahan juga untuk kita. Nah ini 5 tips yang harus kita persiapkan ketika kita akan menghadapi bulan suci Ramadan di situasi yang sangat genting di tahun ini ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita dan menjadi jalan untuk kita untuk bisa membawa Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Dan apapun yang menjadi target kita di bulan Ramadan, kemudian yang menjadi tujuan kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan bisa tercapai. Dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan situasi saat ini segera berakhir dan kita beraktivitas seperti biasanya. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah berikan keberkahan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.